Mari bersama-sama kita dengarkan dengan khusyuk dan tawadhu ceramah yang kedua. Akan disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idris. Kepada beliau waktu kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بعد عاد الله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo ini udah capek. Sekali lagi ya, saya mau bawa tentang magom Rasul, lalu ditutup doanya Rasulullah. Di dalam itu doa, berhenti sejenak, memohon kepada Allah hajat-hajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah sattar, la ilaha illallah Dhul Ghaffar, la ilaha illallahul Qahhar, la ilaha illallahul Jabbar, al-Wahidul Qahhar, al-Azizul Ghaffar, muqaddirul akdar, muqawwirul laili ala nahar, tadhkiratan لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه في جملة الأخيار وصلى الله على النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صاحب المولد سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المطهر وأصحابه Muhajiruna wal ansar. Coba Pak, jangan diganggu saya. Angkat. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين
Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Faqala Allah Ta'ala aidan inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa ala lisan habibina sayyidil mursalin. Amin. Allahumma barik lana bil Qur'anil azim min kalamikal azim ala lisan habibina sayyidil mursalin sayyidina Muhammadil amin. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sahibil maulid Sayyidina Muhammad wa alihi khairil wara sajiya waghfir lana amin warhamna ya Allah waghfir lana warhamna wa taqabbal a'malana ya akramal akramin wa ya sami'ad du'a. Ya Allah, saat ini kami duduk di majlis yang penuh barokah, yang penuh karomah, dan kami meninggalkan seluruh aktivitas kami meninggalkan rumah tangga kami duduk bersama-sama karena kami cinta kepada kekasihmu Muhammad. Ya Allah, agar kecintaan ini ya Allah kami bawa esok sampai ke liang kubur, sampai di yaumil qiyamah kami bertemu dengan pemimpin kami sahibil maulid Sayyidina Muhammad, ya akramal akramin, ya ajwadal ajwadin, wa ya asra'al hasibin, fa ya rabban nasi wal makhluqin, fa ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati panitia penyelenggara tabligh akbar yang penuh barokah karomah ini, serta seluruh panitia dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para habaib yang malam ini hadir, yang saya hormati pun saudara-saudara saya satu akidah, satu tauhid, ikhwananal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahimakumullah. Maulid Nabi bergema di mana-mana. Tetapi begitu bubar setiap pembacaan atau mengadakan Maulid Nabi, tidak ada bekas kecintaan kepada Rasulullah. Ini yang sangat disayangkan. Di bulan Rabiul Awal sampai ini malam pertengahan daripada Rabiul Akhir tetap bergema daripada pembacaan rawi Maulid. Pak, Bu, yang tadi dibaca biografi Nabi kita Muhammad yang dibaca di dalam kitab Samtid Duror itu tulisan manusia, tulisan seorang ulama, tulisan pecinta kepada Nabi Muhammad. Tapi di sini Allah menekankan kita bukan tulisan manusia, kalamullah. Allah menekankan kepada kita, Pak, Bu, ingatlah kecintaan kepada Nabi Muhammad
ditekankan oleh Allah. Yang kita baca maulid tadi, biografi, riwayat tentang kelahiran Kanjeng Nabi alaihissalatu wassalam, ditulis oleh hamba Allah, pecinta kepada Rasulullah. Tapi ingat, yang membesarkan maulid yang kita saat ini hadir bukan manusia. Anda harus tahu, jangan Anda pikir ini maulid direkayasa oleh para habaib. Tidak. Ini maulid direkayasa para ulama. Tidak. Ini maulid direkayasa oleh ahli sunnah wal jamaah. Tidak. Ini maulid dibesarkan oleh Allah. Di mana dalam hadits qudsi tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah berfirman kepada Sayyidina Jibril sebelum Rasulur Rahmah lahir, di mana Allah menyatakan kepada Jibril, ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyara fa inna nurul masun was sirril maknun alladhi awjadtuhu qabla al wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Hei Jibril, Jibril, longlongkanlah suaramu, pakaikanlah suaramu, beritakan gembira dari aku Allah. Allah belum pernah menyatakan gembira kecuali waktu Rasulullah akan lahir. Beritakan kabar gembira, hei Jibril, kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Sebentar lagi akan lahir kecintaanku, kekasihku Muhammad. Pada saatnya Sayyidina Jibril menerima nur Sayyidina Muhammad. Apa itu nur? Dalam Al-Quran disitir, laqad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dariku aku Allah. Wa kitabun mubin, Al-Quranil Azim. Di dalam hadis mutawatir, hadis yang cukup tangguh, di mana waktu setelah Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke Madinah, beliau duduk di dalam masjid, didatangi oleh seorang sahabat. Beliau bertanya, yaitu sahabat tersebut bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni man khalaqallahu qabla an asya. Orang zaman dulu kalau bertanya kepada orang yang mulia, dia tonjolkan kedua belah orang tuanya. Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, demi kehormatan kemuliaan orang tuaku, ayah dan ibuku, aku ingin bertanya kepada engkau ya Rasulullah, man khalaqallahu qabla al-asya. Siapa ya Rasulullah yang pertama-tama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatunya diciptakan oleh Allah? Lalu Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Ya Jabir sahabatku, innallaha khalaqal qabla al-asya nuran nabiyyika Muhammad min nurih. Hei sahabatku Jabir, sebelum Allah menciptakan iblis, sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan surga, sebelum Allah menciptakan neraka, sebelum Allah menciptakan dunia, sebelum Allah menciptakan langit dengan 7 lapis, pertama-tama Allah menciptakan nur nabimu dari nurnya Gusti Allah. Antum biar tahu siapa ini Rasulullah. Jangan hadir maulid tapi tidak bersab. Man huwa Rasulullah? Siapa ini Rasulullah? Waktu Rasulullah akan lahir,
malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, Munkar, Nakir, Rakib, wa Atib membawa nur Sayyidina Muhammad. Di dalam kalam Syekh Abdurrahman Ad-Diba, dia mengambil hadis daripada An-Nasa'i Tirmidzi. Fahtazzul arsyu taraban wa istibsara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaika tahlilan wa tamjidan wal istighfara. Waktu Sayyidina Jibril dengan para malaikat membawa nur Rasulul Karim sampai di bawahnya arsy Allah, ternyata tidak terhingga seluruh malaikat sedang membaca tabligh takbir wa tahmid kepada Allah. Sayyidina Jibril turun membawa nur Nabi Muhammad. Semuanya berdiri mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu gemuruhnya tahlil dan tahbir, dan tahmid dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Lalu diliputi nur Sayyidina Muhammad. Arsy-Nya Allah goncang. Fahtazzul arsyu, goncang daripada arsy-Nya Allah. Sayyidina Jibril terus membawa sampai ke bumi. Itu nur diletakkan ke rahimnya Siti Aminah. Setelah diletakkan, lalu para malaikat mundur ke belakang, menunggu kelahirannya Rasulullah di balik pintu biliknya Siti Aminah. Di dalam itu kamar bilik sudah dihadirkan dua wanita yang dipilih oleh Allah. Ini wanita dahsyat, selama hidupnya dahsyat. Yang pertama Siti Asia. Siapa ini Siti Asia? Istrinya Fir'aun, seorang ratu kaya raya. Datang Nabi Musa membawakan kitabullah Taurat, dibaca, masuk keimanan tauhid. Sehingga apa? Dilepaskan seluruh glamoris, dilepaskan daripada emas, berlian dan lain sebagainya. Bahkan bajunya pun diganti sebagai pakaian yang biasa. Sujud, setiap malam sujud. Pada suatu malam Fir'aun masuk ke dalam biliknya. Siti Asia sedang sujud sambil menangis, memohon ampunan dari Allah. Apa kata Fir'aun? Apa yang kau sujud ya Asia? Allahu Rabbi, Allahu wahidun, Allah yang Maha Esa. Kata Fir'aun, kalau aku lihat engkau begini lagi, aku akan vonis hukum mati dan engkau akan aku permalukan di depan seluruh rakyat. Fir'aun berangkat perang, setelah 8 hari pulang. Di tengah malam masuk ke dalam biliknya Siti Asia. Ternyata Siti Asia sedang sujud. Langsung ditendang oleh Fir'aun, pingsan. Lalu Fir'aun memanggil daripada pengawal istana, bawa ini istrinya, istriku ke penjara. Besok umumkan kepada seluruh rakyat Mesir bahwa istri Fir'aun tidak mau sujud kepada Fir'aun. Digelendeng, diikat ratu yang meninggalkan glamoris dunia, jabatan, lain-lain sebagainya, hanya meminta ridho Allah. Diseret-seret sampai di tengah alun-alun atau lapangan. Tangannya kanan diikat, kaki, tangan kiri diikat, kaki kanan, kaki kiri diikat. Hanya dia, Siti Asia, berzikir, ahadu, ahadu, ahadu. Sayyidina Musa datang. Ya Musa, id'uli, doakan aku Musa. Kata Musa, la,
Aku datang kemari diperintah Allah, kata Sayyidina Musa. Ya Asia, mohonlah kepada Allah. Saat ini seluruh malaikat langit dan bumi menanti doamu. Dia akan mengaminkan daripada doamu. Apa Siti Asia berdoa? Ya Allah, ya Gusti, angkatlah derajatku di sisi. Tidak lama Fir'aun datang. Hei Asia, kalau kamu sekarang sujud sekali saja di depan seluruh rakyatku, aku akan bangunkan mahligai buat engkau. Apa yang kau minta, aku beri. Kamu sujud sekarang di depan seluruh rakyatku. Apa kata Siti Asia? Ya Fir'aun, ya Fir'aun, la asjudi illa rabbil a'la. Aku tidak akan pernah sujud kepada anda, hai Fir'aun, kecuali Allah yang maha tinggi. Saking marahnya Fir'aun, dibawakan besi hampir 500 kilo. Ditaruh di sisinya Siti Asia. Itu besi dikasih minyak, dibakar sampai leleh. Begitu leleh, dijatuhkan itu besi ke dadanya Siti Asia. Ambles ini jasad, terbakar mati syahidah. Waktu Rasulullah akan lahir, ini wanita mendapatkan VIP dari Allah, dihadirkan. Enggak cukup, siapa lagi? Jangan dihadirkan Siti Maryam, ibunda Nabi Allah Isa. Kenapa dihadirkan? Ini Siti Maryam dari umur 14 tahun. Bu, dengar atau enggak Bu? Ya bagus. Dari umur 14 tahun enggak kelihatan satu rambut pun. Kalau jalan itu nunduk. Suatu saat ada yang ganggu di tengah jalan. Memang Siti Maryam cantik. Waktu jalan. Maryam, mau kemana? Yam. Balik ke rumahnya. Sujud sama Allah, nangis. Ya Allah, janganlah hidupku menjadi fitnah. Coba gadis sekarang, si Tuti, si Tini, si Yuli, ada si Agus di perapatan. Asyik. Umur hampir mencapai 16 tahun dia ke pamannya Nabiullah Zakaria. Hei paman, aku minta tempat agar aku bisa menyendiri. Biarkan antara aku dengan Allah. Dikasih sebelah selatan daripada mihrab Masjidil Aqsa. Masuk ke itu bilik, nggak keluar-keluar. Sampai istrinya Nabiullah Zakaria tanya sama Zakaria. Zakaria, naon neng? Anak saudaramu itu kamu gak lihat. Gak keluar-keluar dari kamar. Ayak naon di situ? Ada apa di situ? Kata Zakaria, besok aku akan ketok. Aku akan datang, aku akan lihat. Besoknya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka, kardek. Begitu masuk, kaget dia. Kenapa dia terkejut? Di dalam biliknya Siti Maryam penuh buah-buahan. Macam-macam. Kurma setengah matang, kurma matang, apel, anggur, jeruk, segala macam. Yang gak ada dua. Pete sama jengkol. Adanya di Kalibaru. Subhanallah. Kalau antum baca surat Maryam ada. Ditanya oleh Nabi Allah Zakaria. Dari mana ini ya Maryam? Min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini dari Allah. Allah nurunkan makanan buatku. Dan Allah tidak menghitung rezeki yang dia berikan kepada hambanya. Makanya dari surga.
Dapat berapa bulan, tahu-tahu ada perubahan di perutnya Siti Maryam. Kok tambah gede, kok gendut, kok naon ya? Kok malam mendengarkan zikir Allah, Allah di perutnya. Bingung dia. Pagi dia ke pamannya, paman, aku punya perut ini tiap hari kok gede. Malam-malam tertentu aku mendengarkan zikir. Kata Nabi Allah Zakaria, nak, mulai ini malam kamu sholat, minta kabar dari Allah. Apa yang sesungguhnya terjadi atas dirimu. 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam malaikat datang. Piu. Kaget ini Maryam. Hei, siapa ente? Ana malaikatillah. Mau ngapain? Ada kabar berita gembira buat kamu. Berita apa gembira? Hei Maryam, Allah menyampaikan kabar berita gembira kepada Anda. Bahwa Anda hamil. Apa? Hamil. Malaikat, ente salah. Ana ini gak pernah salaman sama laki. Apalagi diembus-embus. Bagaimana anak hamil? Dijawab oleh malaikat. Fa idza qadallahu amran an yaqula lahu kun. Kalau Allah mau, langsung paginya ngasih kabar pamannya. Kata Nabi Allah Zakaria, mulai ini hari ambil pakaianmu. Keluar engkau dari sini. Akan menyebabkan fitnah pada diriku dan keluargamu. Kemana hai paman? Kamu pergi ke gunung. Sampai engkau melahirkan. Gunung. Berangkat. Waktu mau melahirkan. Dia ngomong. Ya Allah, aku lebih bagus mati. Dari sakit. Nggak ada bidan sendirian. Jangan tegang Pak, ketawa ya, itu. Coba. Gak lama melahirkan. Ternyata Nabi Allah Isa. Langsung dia cuci badannya, dirinya. Langsung dia sholat. Loh, apa nggak pakai nifas? Kok langsung sholat? 2 wanita yang disucikan oleh Allah di dunia ini. Yang pertama Fatimah Zahra binti Rasulillah. Itu Fatimah Zahra radhiyallahu an, putrinya Rasulullah. Disucikan oleh Allah. Begitu dia selesai melahirkan Sayyidina Imam Hasan, 10 bulan melahirkan Imam Hussein. Sampai bidannya Atikah ketakutan bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwa Fatimah tidak mengeluarkan darah. Apa kata Rasulullah? Dia disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Sayyidatuna Maryam. Dia selama hidupnya belum pernah menstruasi. Arti kata belum pernah beli softtek di Indomaret. Langsung sholat. Dan dia nazar. Minggu depan saya akan puasa, tidak bicara. Bukan puasa nggak makan minum. Tidak bicara sama manusia selama 3 hari. Hari pertama, hari kedua dibawa anaknya ke kampungnya. Waktu dia masuk ke kampungnya, pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib kaget. Maryam, hasil siapa ini anak? Dia nggak ngomong, dia nunjukin Nabi Allah Isa. Maryam, kamu tuh keluarga suci, keluarga Al-Imran. Al-Imran ini keluarga para nabi-nabi yang disucikan oleh Allah. Dan engkau keluarga yang suci ya Maryam. Hasil siapa ini anak? Sayyidina Maryam tunjukkan ke anaknya. Toto dia ngeliat tuh Sayyidina Isa langsung berkata, Ana Abdullah. Saya ngomong ini orang ini. Aku hamba Allah, ibuku wanita suci. Dan aku besok akan membawa kitabullah Injil.
dan akan membawa daripada umat min Bani Israel. Sampai Sayyidatuna Maryam memelihara Isa sampai meninggal. Meninggalnya di dalam keadaan puasa dan sujud Maryam. Waktu Rasulullah akan lahir, ini wanita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak cukup, Pak. Malaikat-malaikat besar, 2 wanita pilihan Allah. Siapa pula yang dihadirkan oleh Allah? Hurul ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Bidadari turun dari surga atas pilihan Allah. Lalu mereka mengucapkan talbid dan tahmid dengan mengucapkan subhanallah. Ayo bersama-sama supaya tidak ngantuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Penuh. Ibunda Rasulullah radhiyallahu anha enggak ngelihat. Lalu ditemani seorang bidan yang bernama Syafa. Ini Syafa satu-satunya bidan di kota Mekah. Berdua. Malaikat bilang, para nabi 124.000 arwah mereka turun semuanya di depan rumah Siti Aminah menunggu kelahirannya Rasulullah. Sallu ala nabiyukum Muhammad. Mereka semua menunggu. Lalu Siti Aminah berkata kepada bidan, Syafa, rasanya aku ini akan melahirkan kandunganku. Tolong ya Syafa, ambilkan kain-kain di belakang. Si bidan Syafa ke belakang ngambil kain. Begitu balik terkejut. Rasulullah sudah lahir tanpa dijama oleh sang bidan. Kaget dia. Belum pernah dia melihat kejadian seperti sekarang ini, kata Syafa. Dengan mudah melahirkan. Lalu apa? Siti Syafa ini gemeter. Kenapa dia gemeter? Posisi sang bayi dalam posisi sujud. Kaget dia. Sajidan, syakiran. Langsung diambil oleh Siti Syafa, ditaruh di sisinya ibundanya Siti Aminah. Nurun faqa kullan nur. Cahaya di atas cahaya sehingga Siti Syafa menutup matanya sambil mundur. Gak tahan lihat cahaya yang luar biasa. Tampak disadari oleh Siti Aminah dan Siti Syafa. Malaikat bangun di depan pintu biliknya Siti Aminah mendekati Rasulullah. Siti Maryam, Siti Asia berdiri mendekati Rasulullah. Para bidadari mengitari Rasulullah. Para nabi di luar berdoa. Lalu apa yang mereka lakukan? Dan untuk apa mereka ada di dalam bilik Siti Aminah? Tentu saja ini semuanya perintah Allah. Lalu apa yang mereka lakukan? Memberikan tahniyat syukur. Mereka semua mengucapkan marhaban. Marhaban. Ya marhaban. Ya khatimil anbiya wal mursalin. Marhaban. Ya marhaban.
marhaban ya Habibur Rahmanir Rahim, marhaban ya marhaban ya Muhammad Nabiullah wa Rasuluh. Selamat datang wahai insan, kekasih Sang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Selamat datang wahai insan, penutup para nabi-nabi. Selamat datang wahai Muhammad, pilihan Allah. Wahai Muhammad, utusan Allah dan pilihan Allah. Mereka bertanya, kenapa setiap kita baca maulid kita berdiri? Disitulah sang biografi menulis saat itu Rasulullah lahir. Lalu kita berdiri mengucapkan apa? Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika ya. Mohon berdiri supaya dapat barakah. Alaika salawatullah. Pegang. Allah ya Nabi salam, salam alaika ya Habib, alaika salawatullah alaika. Asyarakal kaunub tihajan abi wujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsun wasururun qatajat kata Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Fadrabu ya ahlal mazani fahdarul yumni gharra واستضيئوا بجمال بقى بالحسن تبرك الله يا نبي صلى الله عليه وعلى آله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر سينفع حيث أعطينا عطاء جمع الفقر المعبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلى الله عليه سلام عليك صلوات الله عليك. فلرب كل عبد جل يكسره العاد اذهب معنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. Alhamdulillah Nabiina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah ringkasan ulasan daripada maulid Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mari setelah kita keluar dari sini, terus kalian ada hubungan dengan Rasulullah dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Yaitu apa? Salawat dimanapun Anda berada, bacalah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali baca salawat ini, 3 hal dapat. Langsung, pertama dikasih pahala 10. Kedua, dosa kita diambil 10. Enggak cukup, dikasih lagi oleh Allah. Diangkat derajat kehidupan kita 10 derajat. Sekali salawat. Di mana-mana kita baca salawat supaya kita ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ringkasan riwayat daripada Maulid Nabi, bahwa Maulid Nabi ini dibesarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saya akan menutup doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah ini kita memohon masing-masing sama Allah. Pasti ini kalimat tauhid yang dahsyat sekali. Insya Allah kita keluar dari sini, kita dapat oleh-oleh dari Allah SWT. Hajat kita, yakni dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca, ikuti. Ini kalimat tauhid. Tolong yang rokok matiin. Tolong yang baca HP-nya tolong dimatiin. Ini doa dahsyat. Kalau bukan di Kali Baru, saya nggak akan bawa ini. Ini bukan sembarangan. Mari kita pasang niat yang luar biasa. Saya baca, ikutin. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan.
La ilaha illallah. Al-madhkur bikulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Angkat tangannya. Al-aman, al-aman. Min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alayna min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna. Ya Allah. Ighfir lana warhamna. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mohon masing-masing minta sama Allah. Ini doa mustajab dari Rasulullah. Ambil kesempatan malam ini. Ketok pintunya Allah. Hajat-hajat Anda mintakan sama Allah. Dan Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Amin. تقبل حاجاتي وحاجاتهم الجماعة لمن حضر في هذه الساعة من الإجابة والبركة بواسطة المولد حبيبك محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Amin amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Bersama-sama Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersama-sama innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa Gabul. Semoga ini malam membawa dampak positif atas kehidupan kita, di depan kita, perjalanan hidup kita, agar negara kita aman. Insya Allah diamankan oleh Allah daripada segala bencana, daripada segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh Islam ya Allah. Hancurkanlah ya Allah musuh-musuh Islam ya Allah. Kami rakyat biasa ya Allah. Kami tiada mempunyai kekuatan ya Allah. Antal qawiyul matin. Engkau yang maha kuat ya Allah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Yang mengintimidasi agamamu ya Allah, yang melecehkan agamamu ya Allah, dan mereka-mereka ya Allah yang mengatasnamakan daripada agamamu, tetapi mereka adalah para munafikun ya Allah, gila jabatan, gila harta ya Allah, hancurkanlah mereka ini ya Allah. Kami tak sanggup karena kami lemah, kami rakyat biasa, tidak mempunyai kekuatan. Antal qawiyul matin, ikfina syarrat zalimin, ikfina syarrat zalimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.